Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam 1 jam bersama renungan harian. Bersama kita hari ini, pagi ini sudah hadir Ibu Linawati Santoso, salah satu penulis renungan harian yang nanti akan membagikan latar belakang perenungan atas naskah yang beliau tulis hari ini. Dan acara akan dipandu oleh MC Kondang, Pak Sony, yang setia memandu acara kita. Dan Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara, kita antarkan dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar bersama ibu. Sungguh senang dibelikan baju baru. Berjumpa kembali di tahun yang baru, penuh rahmat dan harapan yang baru. Selamat menikmati persekutuan kita dalam SJBR dan waktu serta layar saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sony. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, luar biasa. Setiap pagi sebelum acara CBR, kita selalu diberikan pantun yang indah ya. Dan ini membuat kita makin semangat. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat datang dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Kita bersyukur SCBR kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan biarlah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan banyak hal yang Tuhan berikan di depan kita, bahkan kita juga bisa berbagi nanti, berbagi sharing apa yang Anda dapatkan, serta tadi pagi Anda melakukan perenungan pagi, melalui bacaan firman Tuhan, dan Anda bisa bagikan sehingga menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini jangan sia-siakan waktu yang ada ini, kita sungguh-sungguh mari fokuskan hati kita kepada Tuhan, sehingga biarlah kita minta tuntunan Tuhan dalam acara kita 1 jam bersama Renungan Harian. Sebab itu, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami boleh mengawali kehidupan kami dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan sampai hari ini kami ada semoga anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara 1 jam bersama Renungan Harian. Bila melalui acara ini Tuhan, iman kami makin dikuatkan Tuhan. Dan kami akan makin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak sertai acara ini Tuhan. Dari awal pertengahan ini akhir Tuhan. Kami juga serahkan setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan. Semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua boleh berjalan dengan lancar, tidak satu pun terganggu Tuhan. Dan kami juga berdoa terutama hati kami Tuhan. Biar hati kami boleh fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir, dimanapun berada Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh pagi hari ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau duduk manis Tuhan. Dan kami mau dengar akan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui sharing ada Tuhan. Sehingga kami satu dengan yang dilengkapi. Bahkan kami makin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami pagi hari ini menyiapkan hati kami serahkan semua tangan-Mu. Dan untuk Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita kenakan pujian. Dan dalam pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, bahwa pertolongan Tuhan luar biasa di kehidupan kita. Mari kita bersama dengan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Iya, pertolonganmu begitu ajaib. Dan karena keajaiban Tuhan luar biasa di depan kita, maka kita bahkan tidak bisa menghitung begitu banyak pertolongan Tuhan di depan kita. Dan rasanya hari demi hari Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, bahkan selalu menolong setiap langkah kita dan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita konsentrasi pagi hari ini, kita bersama-sama menyimak dari audio renungan harian pada pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikian
Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Renungan hari ini berjudul Ebenezer. Suatu kali di bulan Desember, saya mengungkapkan kegelisahan hati pada seorang teman mengenai kehidupan di tahun depan. Teringat beratnya tantangan yang terlewati di sepanjang tahun yang berlalu. Terbayang akan seberat apa lagi tantangan selama 1 tahun mendatang. Ebenezer, ia menjawab singkat. Terasa hati dikuatkan sesudah memeriksa arti kata-kata itu dalam Alkitab. Ebenezer adalah nama dari sebuah batu yang didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesana sesudah orang Israel memukul kalah orang Filistin. Nama itu berarti sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tergambar beratnya situasi pada saat itu. Raja-raja orang Filistin bersatu menyerang orang Israel yang berkumpul di Mispa dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Tiada daya untuk melawan kekuatan yang sedemikian besar. Di saat itulah mereka berseru kepada Tuhan. Hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Selanjutnya dengan mudah orang Israel mengejar dan mengalahkan musuh-musuhnya. Setiap kali melihat batu Ebenezer, seketika semangat orang Israel dibangkitkan. Teringat oleh mereka akan dahsyatnya pembelaan Tuhan. Karya tangan Tuhan tidak berhenti. Sampai di situ, Tuhan telah menolong mereka, maka selanjutnya Tuhan juga pasti menolong mereka. Kegelisahan bisa melanda setiap menghadapi tahun baru. Hati mencemaskan serangkaian kesukaran yang masih belum diketahui. Di saat itu, mari kita mengingat satu kata, Ebenezer. Sampai di tahun yang lalu, Tuhan telah menolong kita. Maka di tahun ini dan selanjutnya, Tuhan juga pasti menolong kita. Apapun bentuk kesukaran yang nanti muncul, semuanya itu pasti dapat kita atasi bersama dengan Tuhan. Jika dulu Tuhan menolong, maka nanti Tuhan juga pasti menolong. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pagi hari ini pasti sudah membaca ya firman Tuhan terutama dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 17, bahkan dibantu dengan renungan harian untuk lebih dalam lagi Bapak Ibu bisa membaca artikelnya. Dan saya rasa penulisnya pagi hari ini luar biasa ya, menggambarkan kita, mengingatkan kita kembali ya. Oleh sebab itu di tengah-tengah kita telah hadir langsung penulisnya itu Ibu Linawati. Apa kabar Bu Linawati? Luar biasa baik. Wah, cara Bu ya pagi hari ini ya, ini pasti ada semangat baru, sukacita baru, pasti ada sesuatu yang dibagikan ya. Bahkan kalau tadi kita mendengarkan dari tulisan Ibu bahwa pertolongan Tuhan itu ternyata itu bukan hanya tahun lalu, tahun ini pasti akan terjadi gitu ya, istilahnya gitu ya. Bahkan Tuhan nggak akan berhenti ya. Dan begitu pagi kita membaca Ebenezer, wah, udah kata Ebenezer ini sesuatu yang buat kita tuh wah makin gairah. Ya, makin semangat gitu ya. Dan apalagi tadi mengawali kita acara, kita akan pujian bahwa pertolongan Tuhan itu begitu ajaib kehidupan kita. Ya, tahun lalu ajaib,
pasti tahun ini juga ajaib lagi ya, nggak mungkin Tuhan akan berhenti. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya kita akan lebih mendengar lagi apa yang menjadi latar belakang tulisan dari pagi hari ini untuk saya Ibu Linawati. Kita akan menyimak bersama-sama dan jangan lupa siapkan hati kita dan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk Bapak Ibu boleh menyeringkan apa yang didapatkan dari pagi hari ini. Dan juga Anda juga boleh tekan tombol resen, kami akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, mari silakan Ibu Linawati untuk dibagikan pagi hari ini. Silakan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini saya mengulas kembali tulisan saya berjudul Ebenezer. Saya itu menulis dan mengirimnya itu beberapa tahun lalu. Tapi sebenarnya ini pengalaman sudah kira-kira 10 tahun lalu ya. Saya ingat betul waktu itu saya bercerita dengan seorang teman di persekutuan Tuhan. Saya katakan kalau saya itu mengalami kecemasan seputar kehidupan di tahun depan. Karena terus terang ya, kehidupan di tahun itu sudah saya rasakan berat. Jadi saya itu takut membayangkan seberat apa lagi ya kesulitan di tahun selanjutnya. Dan lagi saya itu mendengar kata orang ya. Orang-orang itu berkata, tahun depan diprediksi tambah susah. Saya jadi tambah takut ya. Dan rasanya ya, sampai sekarang itu menjelang akhir tahun saya itu mendengar perkataan serupa. Orang-orang itu berkata, tahun depan diprediksi tambah susah. Maka ada sebagian orang yang memang beranggapan kalau tambah tahun itu tambah susah. Nah, jawaban teman saya itu singkat dan sederhana. Ebenezer, belajar ya. Dan dulu saya itu belum rajin membaca Alkitab. Jadi saya tidak tahu arti kata Ebenezer. Mau bertanya itu juga sungkan. Tapi saya tahu Ebenezer ini ada di Alkitab. Dan saya itu punya tas yang ada tulisannya Ebenezer. Jadi sebenarnya Ebenezer itu sudah familiar di telinga saya. Hanya yaitu tadi, saya tidak tahu artinya. Lalu saya periksa di Alkitab, saya cari. Oh, ternyata ini Ebenezer itu ya. Ternyata Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, Ebenezer ini muncul setelah situasi yang menegangkan. Raja-raja kota orang Filistin itu menyerang orang Israel yang sedang berkumpul di Mispa. Kalau saya baca di 1 Samuel 6, ya, saya itu ketemu raja-raja kota orang Filistin itu ada 5. Ada Gad, Gaza, Asdod, Askelon, sama Ekron. Ya, semua raja-raja ini kompak, bersepakat untuk menyerang bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu melihat dan mereka takut. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka itu memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan lawan. Tapi mereka itu juga menyadari kalau mereka itu bisa berharap kepada Tuhan. Maka mereka berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan benar loh, Tuhan itu menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Ya, dikatakan di ayat 10, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Ya, jadi singkat cerita, bangsa Israel ini menang. Ya, dan di saat itulah muncul Ebenezer, batu yang didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesana. Ya, Ebenezer, harapannya Samuel. Setiap kali bangsa Israel melihat pada batu itu,
iman mereka diteguhkan. Ya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Itu artinya kalau di depan muncul tantangan lagi, pasti Tuhan juga menolong kita. Karena Tuhan itu kalau bertindak tidak setengah-setengah. Ya, kalau dulu Tuhan itu menyertai, menolong, memberkati, sekarang juga sama. Besok juga sama. Sampai selama-lama juga sama. Selalu Tuhan itu melindungi, menyertai, dan menolong kita. Ya, saya kembalikan ya ke pengalaman saya. 10 tahun lalu, saya itu mengalami Ebenezer. Ya, saya melihat Tuhan itu menyertai kehidupan saya di tahun itu. Ya, dan sampai tahun 2024 lalu, saya itu juga bisa mengatakan, iya Ebenezer. Saya itu melihat pertolongan Tuhan di sepanjang hari-hari tahun 2024 itu saya melihat pertolongan Tuhan setiap hari, tidak pernah tidak. Gitu. Saya bisa katakan, iya Ebenezer untuk tahun 2024. Ya, saya tidak tahu bagaimana setiap kita menjalani tahun 2024. Saya tidak tahu bagaimana persisnya Anda semua mengalami apa di tahun 2024 itu. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa kita semua ini sudah menang, ya, karena kita sudah melewatinya dengan baik. Dan itu semua tentunya bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ya, Ebenezer, Tuhan itu menolong kita. Tuhan juga akan menolong kita melewati sepanjang hari-hari yang bahkan belum datang. Tuhan itu menolong. Maka pagi ini saya ingatkan untuk kita semua. Ayo kita menjalani sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan ya, itu dengan penuh semangat. Ya, ada kesukaran itu ada. Tapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu juga selalu tersedia untuk kita. Ya, orang-orang mungkin berkata tahun depan diprediksi tambah susah. Tapi kita mau bersemangat. Kenapa? Karena kita punya pegangan ayat firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu menuju masa depan yang penuh harapan. Itu berarti tambah tahun kita tambah melihat banyak kebaikan Tuhan. Itu saja sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Iya, kita akan percaya bahwa tadi seperti Bu Linarti katakan, ya, makin tahun, makin hari, terus kita makin, terus penyertaan Tuhan di kehidupan kita, pertolongan Tuhan tidak pernah henti-hentinya. Pasti begitu banyak pertolongan Tuhan di kehidupan kita, ya. Mungkin Bapak Ibu pagi hari ini bisa menyaringkan apa yang didapatkan, dan mungkin pagi hari ini kesempatan yang indah, kita sering berbagi, ya, berbagi biar kita melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa di kehidupan kita. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu boleh tekan tombol raise hand atau boleh angkat tangan langsung, ya. Ya, wah ini sudah ada belum itu ya, silakan Pak Paul Andan, ya sudah mulai. Ya, selamat pagi Pak Paul Andan, silakan Pak Paul Andan. Ya, sudah angkat tangan. Ya, ingin berbagi, ya. Silakan Pak Paul Andan. Ya, mungkin Dengar, ditekan Pak. dulu. Ya, sudah dengar ya. Silakan. Selamat pagi Pak Paul Andan. Silakan Pak. Saya mau berterima kasih kepada Pak Sony yang telah memberi kesempatan yang baik pagi ini dan juga buat Ibu Linawati yang telah membagi karena tahun ini adalah tahun yang sangat terkesan bagi saya karena ini sudah 50 tahun saya masuk ke Indonesia. Tahun 75 saya mulai bergabung di sebuah kapal yang namanya juga Ebenezer, kapal misi. Dan 8 tahun 4 bulan kemudian kapal yang Ebenezer itu dalam perjalanannya ke Singapura tenggelam di Laut Jawa. Dan bagi para pelaut mengerti kalau namanya Laut Cina Selatan, kami lagi dalam skoci hanyut ke arah Laut Cina Selatan. Tetapi kami mengalami pertolongan Tuhan.
walaupun kapal itu tenggelam, justru di situ kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini, sekian tahun kemudian, hari ini sudah menggenap 50 tahun saya di Indonesia, pertolongan Tuhan itu nyata. Sehingga mungkin saudara mengalami juga masalah, tantangan. Kuatkanlah hatimu. Sampai di sini Tuhan telah menolong saya dan Dia yang sama akan menolong saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul Andan yang pagi hari ini berbagi. Sudah 50 tahun beliau ada di Indonesia. Bahkan tanpa tersadari ya pagi hari ini kalau Ibu Winawati mengangkat Ebenezer, itu juga nama di kapal Pak Paul Andan. Ya walaupun kapal sudah tenggelam, tapi semangat sukacita pelan Pak Paul Andan tidak pernah tenggelam ya. Terus bergairah untuk melayani di daerah pedalaman Kalimantan. Ya terima kasih Pak Paul untuk sharingnya, itu menguatkan kita semuanya. Ya terima kasih. Ya selanjutnya mari Bapak Ibu, kami persilakan kita ambil bagian pagi hari ini ingin berbagi. Ya, silakan boleh raise hand ya, tekan tombol raise hand atau langsung angkat tangan juga boleh. Ya, di sini mungkin yang berbagi Ibu Murni Manurung. Selamat pagi Ibu Murni Manurung. Wah, yang berbagi Ibu, mungkin pengalaman pertolongan Tuhan ya. Silakan Bu Murni, ditekan tombolnya Bu. Di mute. Silakan Bu. Ya, Bu Murni Manurung. Iya. Bisa Bu? Iya. Belum Bu, masih di unmute. Iya. Bisa tekan Bu lagi. Ya, sudah. Ya, silakan Ibu. Ya Pak, selamat pagi Pak Sony, selamat pagi semua. Pagi. Ya saya berterima kasih karena ada 1 jam bersama renungan harian. Saya juga ingin membagikan berkat-berkat Tuhan yang ada pada saya. Saya di sini tinggal bersama kakak saya. Ya seperti keluarga saya, sangat menyayangi saya semua. Orang tua saya yang sudah tiada juga, semua keluarga saya sangat menyayangi saya. Itu puji syukur Pak buat saya. Dan Ebenezer ini juga mengingatkan saya pada suatu peristiwa yang sangat berkesan pada saya. Saya pernah waktu itu disuruh, saya baru mengajar di sebuah TK, disuruh kepala sekolah saya, kami mau berjalan-jalan ke Ragunan. Saya disuruh ke Arion untuk charter mobil. Saya bawa uang DP 1.500.000, saya taruh kantong. Pas saya sampai hari itu ada motor 2 nyerempet saya. Puji Tuhan, uangnya tidak hilang dan saya tidak apa-apa. Udah, itu aja. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Murni Manurung yang pagi hari ini sudah berbagi ya. Walaupun mungkin ada mungkin uang kita hilang ya. Yang penting jangan sampai hati kita hilang ya di depan Tuhan atau nyawa kita. Ya terus Tuhan. Terima kasih buat sharingnya pagi hari ini. Ya, silakan mungkin yang lainnya ya Ibu Cias ya, silakan mungkin Ibu Cias berbagi pagi hari ini Bu. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan Ibu. Saya juga merasakan penyertaan Tuhan. Kalau di tahun 2023 itu saya mengalami 3 kali operasi dalam tahun itu. Saya pikir di tahun 2024 itu pun saya lolos gitu, tidak ada hal yang terjadi, tapi Tuhan izinkan di bulan 11 kemarin saya operasi. Lalu di bulan ini mungkin saya akan menunggu operasi skin graft. Jadi untuk menutup luka yang kemarin terbuka itu di dada yang kiri karena kansernya kambuh untuk ketiga kalinya. Dan kemarin ketika saya ngobrol sama dokternya mungkin juga akan dijadwalkan untuk operasi pengangkatan indung telur. Nah, beberapa hari yang lalu juga saya secara nggak sengaja itu menyadari bahwa ada benjolan di dada sebelah kanan. Kan saya
kansernya di sebelah kiri, ini sepertinya di sebelah kanan. Ada lagi, tapi masih kecil. Nah, besok Rabu kan saya kontrol. Jadi saya mau konsultasikan ke dokter kalau memang itu nggak tahu nanti harus diangkat keseluruhan atau cuma diambil benjolannya, saya tidak tahu. Tapi dengan begitu saya akan melakukan operasi lagi, serangkaian operasi mungkin 3 kali atau 2 kali. Nah ini kan lumayan juga. Nah saya mikir kalau di tahun 2023 dengan serangkaian operasi itu saya disertai Tuhan, saya yakin di tahun ini pun Tuhan akan sertai saya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Jika Tuhan ada bersama saya. Itu saja, makasih. Jadi itu yang saya sharingkan, bahwa benar-benar Tuhan menyertai saya meskipun dalam kondisi seperti ini. Bahkan kemarin waktu ada pelayanan untuk WL, acara Natal komunitas cancer saya, seharusnya saya WL, tapi ternyata luka saya ini bocor, merembes gitu. Jadi saya harus ke puskesmas untuk ganti perban, dan karena ada pas itu ada tabrakan, ada kecelakaan di IGD, jadi saya harus nunggu. Akhirnya saya terlambat untuk datang dan saya digantikan teman untuk jadi WL, saya jadi singer. Itu pun teman-teman tuh bilang, kok kamu kesini gitu loh. Padahal kan sakit gitu loh, kok tetap kesini. Nah tapi kan ini sudah tugas, sudah tanggung jawab saya, jadi saya tetap akan kesini selama saya bisa. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dias atas sharingnya pagi hari ini. Dan nanti kita akan menopang dalam doa ya. Nanti Bapak Ibu ditopang untuk Bu Dias ini. Saya akan percaya pertolongan Tuhan tidak akan berhenti dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan Bu Dias. Ya, terima kasih Bu sharingnya. Ya, kami beri kesempatan selanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada Ibu Susi Rio Panjaitan. Rio, ya Ibu Susi Rio Panjaitan. Yang berbagi Bu, selamat pagi. Silakan Ibu. Ibu Susi Rio Panjaitan. Ya, selamat pagi. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Susirio Panjaitan. Saya tergerak ikut acara renungan kita hari ini dari Kak Dorita informasinya. Sebetulnya Bapak Ibu, Ebenezer ini adalah pergumulan saya beberapa hari yang lalu. Mengapa demikian? Saya praktisi anak. Saya melihat dalam banyak diskusi dengan teman-teman, saya melihat apa yang di depan mata saya, kok tidak ada good news. Sakit, masalah, orang bergumul sana-sini, terus saya pikir, kok setiap ngobrol sama kawan selalu bilang perekonomian itu buruk. Kebetulan saya juga adalah praktisi hukum, kok kalau lihat di bidang hukum itu juga tidak ada yang menggembirakan. Kira-kira dalam semua pergumulan ini, kami manusia ini, saya pribadi ini mau kemana? Menatap tahun baru itu bukan dengan optimis, tapi pesimis. Masalah apa lagi? Penyakit apa lagi? Lalu konflik-konflik apa lagi? Dan Tuhan mengingatkan saya akan ayat ini. Jadi waktu Kak Dorita kasih link kepada saya, dan saya lihat ayatnya, lalu tadi saya masuk, itu yang ditampilkan, waduh, saya seperti diteguhkan kembali. Iya, tidak peduli apapun yang terjadi di depan sana, kalau Tuhan sudah tolong lewati, maka ke depan saya boleh cukup percaya diri bisa melewati karena Allah bersama saya. Kira-kira gitu Pak Sony dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya, gitu kan. Terima kasih Bu Susi. Iya, yakin dan percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana di depan kita. Bahkan pagi hari ini kita boleh dikuatkan iman kita kembali, bahkan diteguhkan
melalui kebenaran firman Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan pertolongan Tuhan selalu nyata di kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, dan Tuhan selalu menyertai kita. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu. Di sini juga ada Pak Ibrahim Maubila. Ya, selamat pagi Pak Ibrahim. Yang berbagi Bu. Pak, maaf ya. Silakan Pak, tekan tombolnya Pak. Pak Ibrahim Maubila. Ya, masih di unmute Pak. Ditekan dulu Pak. Iya. Tekan. Masih tidak kedengar suaranya Pak. Mungkin bisa dibantu. Ya, Pak, Bapak. Ya, sudah Pak. Silakan Pak Ibrahim. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sony. Saya terberkati dengan renungan firman Tuhan tadi. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan. Baru-baru ini saya mengalami celaka mobil. Saya bersama istri dan anak-anak ketika kami berangkat ke luar kota. Ya, Tuhan tidak membiarkan kami mengalami kebinasaan. Tuhan meluputkan dan menyelamatkan kami hingga kami tidak bahaya, walaupun kendaraan yang kami tumpangi rusak, hancur, tetapi kami selamat. Puji Tuhan, atas musibah itu kami tertolong dan kami selamat. Dan kami mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan begitu nyata, mujizat Tuhan begitu nyata. Dan saya saksikan dan menceritakan kuasa dan pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Ya, lewat pertolongan Tuhan, Tuhan saja dimuliakan dan kita semakin percaya dan tetap yakin dan berharap kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih Pak Sony. Shalom. Ya, shalom. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Ya, kesan yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan mengalami suatu musibah, tapi pertolongan Tuhan luar biasa nyata. Walaupun kendaraan mungkin rusak, tapi Bapak Ibrahim dan keluarga Tuhan selamatkan, dan itu pertolongan Tuhan nyata. Itu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibrahim. Dan biarlah kita boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan di kehidupan kita, senantiasa menyertai kita. Terima kasih Pak Ibrahim Maubila. Ya, sudah ada reaction juga, itu Ibu Lilis. Ya, Bibir redaksi renungan harian pagi hari ini. Silakan Bu Lilis. Ya, silakan Bu. Masih di unmute. Ya, tadi sudah dibuka. Ya, sudah. Silakan Bu. Pagi, silakan Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami sungguh sangat bersuka cita dengan semua sharing-sharing yang sudah disampaikan ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Memang Ebenezer bukan berarti kita tidak ada masalah, tetapi justru di saat-saat yang sangat sulit seperti tadi ya lagunya, di saat aku tak sanggup lagi, tangan Tuhan bekerja. Ya, Bapak Ibu, terutama yang baru pertama kali bergabung, selamat datang, salam kenal. Nama saya Lilis. Saya tinggal di Amerika, di Atlanta ya. Dan waktu bulan November lalu, saya sempat pulang ke Indonesia walaupun hanya sebentar. Tetapi sampai di Indonesia, belum begitu lama, saya mendapat kabar bahwa rumah saya, di sini kan ada air panas ya. Itu keran air, tabung air panasnya itu bocor, meledak gitu.
Jadi rumah itu banjir. Dan saat ini di Amerika musim dingin, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya musim dingin kalau kita di dalam rumah nggak ada masalah karena rumahnya tertutup dan ada heater ya, air panas. Tapi karena ini tabungnya meledak dan banjir, jadi semua rumah itu separuh rusak gitu ya. Dari atas ini di lantai 1 sampai ke basement itu semuanya separuhnya rusak dan jadinya terbuka. Makanya sulit sekali bagi kami di sini kalau musim dingin dan terjadi seperti itu, maka dingin sekali, sangat dingin. Dan kondisi ini nggak bisa segera diatasi karena kita harus nunggu asuransinya untuk bekerja dan sebagainya, itu butuh waktu. Dan sementara itu sebelum saya pulang ke Indonesia, saya bersama dengan anak saya yang waktu itu karena nggak ada rencana ke Indonesia, jadi anak saya tuh bisanya ngambil cuti bulan Desember, waktu antara Christmas dan Tahun Baru ya. Jadi sudah merencanakan untuk pergi gitu. Saya bersama anak saya merencanakan untuk pergi dan itu nggak bisa di-cancel. Jadi kita tetap pergi. Dan perginya ini Bapak Ibu luar biasa indah ya. Ke Alaska dan di sana itu bagus sekali kalau musim dingin. Benar-benar seperti winter wonderland ya. Dan saljunya itu bisa sampai hampir setinggi rumah. Di sana walaupun salju sampai hampir setinggi rumah, tetapi pemandangan malah jadi sangat bagus. Dan kita bisa melihat di malam hari itu ada yang namanya aurora ya. Jadi langitnya itu seperti dilukis sama Tuhan. Luar biasa indah. Langit bisa berwarna-warni ya. Bisa hijau, bisa ada orange, bisa ada kuning. Dan kita bisa melihat bintang-bintang itu bagus sekali. Nah, di saat itu tanpa terduga ketika saya keluar, saya terpeleset. Dan ketika terpeleset itu, saya merasa, oh kok saya nggak bisa bangun lagi. Saya pikir cuma kepleset biasa ya, terus mau bangun. Tapi ternyata saya nggak bisa bangun. Dan nggak ada orang, anak saya yang di samping saya pun nggak ngeh kalau saya jatuh gitu, sampai saya teriak. Ketika ada orang-orang mau ini bantuin bangun, dan saya nggak bisa bangun, saya tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di kaki saya. Jadi waktu itu saya katakan, oke, saya nggak bisa bangun. Ini kaki saya ada sesuatu gitu. Dan akhirnya ada orang yang nolong ya, diangkat masuk ke dalam kabin gitu ya. Dan ketika saya lihat, oh bengkak gitu. Saya udah terasa kaki saya ada sesuatu, bukan cuma ini apa keselio biasa gitu. Dan akhirnya setelah akhirnya bisa ditolong untuk kembali ke hotel, dan besoknya saya lihat tambah bengkak. Saya pikir saya harus ke rumah sakit untuk di ronsen. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau boleh jangan sampai patah gitu ya. Karena bayangin nanti kalau misalnya patah gimana?
ini rumah masih masih dalam kondisi seperti ini, rusak separuh. Suami saya juga sakit, gitu ya. Tapi akhirnya setelah di ronsen, Tuhan izinkan kakinya patah. Jadi kaki saya sebelah kiri di dalam pergelangan kaki dan juga kaki betis ya mengalami patah tulang. Luar biasanya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita pergi ke emergency room di sini itu nunggunya lama sekali ya. Tapi waktu itu semuanya begitu lancar dan semua dokter perawatnya baik-baik semua. Tapi ada satu masalah lagi karena jarak rumah saya dengan Alaska itu jauh sekali ya. Saya harus naik pesawat sekitar 5 jam. Jadi mikir lagi gitu. Karena di situ kan cuma dilakukan pertolongan pertama, jadi kakinya digips, nanti harus pengobatan selanjutnya di Atlanta, di tempat saya tinggal. Jadi saya harus mengajukan semua penerbangan saya. Saya mikir ini musim-musim seperti ini adalah musim-musim high season gitu. Jadi biasanya susah sekali untuk mendapatkan pesawat dan mendapatkan tempat. Saya cuma berdoa Tuhan kalau Tuhan perbolehkan pulang pasti ada. Dan sungguh ajaib sekali saya bisa mendapatkan pesawat besok paginya dan saya bisa mendapatkan tempat yang di-upgrade gitu. Luar biasa karena ini akhir tahun dan biasanya sudah nggak ada pesawat. Jadi saya merasakan setiap langkah itu Tuhan tuntun. Gitu. Dan di pesawat itu karena kaki patah ya, itu kakinya harus nggak boleh gantung gitu ya, nggak boleh di bawah, harus diposisikan lebih tinggi gitu. Dan ajaib sekali di saat pesawat itu penuh gitu, saya mendapatkan satu tempat duduk yang kosong di tengah. Jadi kaki saya itu bisa diselonjorin sepanjang 5 jam perjalanan. Dan luar biasa boleh sampai di rumah dengan selamat ya. Walaupun ini masih belum tahu bagaimana nanti mengatasi rumah yang sedang separuh bolong dan dokter mengatakan saya harus operasi untuk patah tulang ini. Yang mau saya ceritakan Bapak Ibu, bagaimana luar biasanya pertolongan Tuhan. Karena di tengah-tengah situasi seperti apapun, tadi juga banyak sekali pergumulan Bapak Ibu, dan mungkin juga jauh lebih berat gitu ya. Tuhan itu menuntun satu demi satu. Dan kita cuma disuruh melangkah satu langkah. Karena saat ini saya nggak bisa jalan. Sulit sekali untuk mobilisasi gitu. Jadi kalau misalnya dari luar mau masuk ke dalam rumah itu saya mesti pakai berangkang atau pakai pantat saya gitu ya. Dan kamar itu ada di lantai atas gitu. Jadi susah sekali untuk mobilisasi. Tetapi saya merasa, oh Tuhan pasti tolong.
Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan satu yang kepengen saya sharingkan adalah karena di akhir tahun saya berdoa, biasanya kan orang membuat resolusi ya, tapi waktu itu saya tidak membuat resolusi, tapi saya berdoa, Tuhan, saya ingin supaya saya boleh meriset kehidupan saya. Jadi doa saya adalah bukan cuma minta Tuhan sembuhkan, tetapi saya berdoa, Tuhan tolong, supaya saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kejadian ini. Apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan memperbolehkan saya untuk bertumbuh. Di dalam meriset kehidupan itu ada beberapa ya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mohon supaya Tuhan boleh mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu. Gitu. Ya, banyak sekali di dalam kehidupan kita ini kan kita melakukan hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Tetapi satu saja yang perlu adalah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti peristiwa Maria dan Marta itu ya. Marta sibuk sekali dengan macam-macam hal, tetapi Tuhan mengatakan hanya satu yang perlu. Dan Maria melakukannya. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan Ebenezer ini bisa kita rasakan kalau kita sungguh-sungguh dekat duduk dengan dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Dan saya merasa bahwa luar biasa Tuhan mengizinkan kita untuk boleh setiap hari bersekutu dengan Tuhan, baik melalui renungan harian atau pembacaan Alkitab kita. Dan itu semakin menguatkan kita, karena di saat-saat kita mengalami saat-saat yang sangat sulit di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyiapkan. Kalau kita selalu mau dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan. Karena kalau kita nggak memprioritaskan itu, kita bisa jatuh, kita bisa putus asa. Ya, sangat luar biasa tadi sharing-sharing Bapak Ibu ya, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, ya, tetap bisa berpegang sama Tuhan, tetap bisa merasakan Ebenezer bersama Tuhan. Dan mari kita menjalani tahun 2025 ini dengan tetap semangat, tetap percaya, apapun juga yang terjadi, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis buat sharingnya pagi hari ini, bahkan menguatkan kita, meneguhkan kita ya. Kita yakin percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa. Apapun terjadi ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita sedang sulit ya, mungkin bagi kita itu mustahil, bagi Tuhan tiada mustahil. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Di saat kita sedang kebingungan, Tuhan tuh ada hadir ya. Bahkan biarlah melalui kesaksian Bu Lilis ini menjadi kekuatan kita juga ya, dan kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Ya, saya masih memberikan satu kesempatan, mungkin Bu Dorita Relita di tengah, silakan Bu Dorita. Dari sebetulnya Ibu itu kepingin mau bicara, saya udah bisa lihat tuh. Ayo Bu, mari Bu. Silakan Bu Dorita. Oke, baik Pak Sony, Bapak Ibu semuanya. Ebenezer, ya tadi kemarin juga setelah dapat linknya saya pikir, oh iya, Ebenezer. Sampai sini Tuhan menolong. Kemarin tanggal 3 Januari itu anniversary kita yang ke-25 tahun. Dan baru ngeh gitu, oh
udah 25 tahun. Dan sampai saat ini kita belum dikaruniai momongan. Ketika kemarin baca Ebenezer sampai saat ini Tuhan menolong, saya pikir ya sudah 25 tahun Tuhan menolong, tetap menguatkan saya dan suami, tetap dekat dengan Tuhan, tetap berpengharapan, dan kami tetap yakin Tuhan akan menolong kami juga. Sekalipun Dia belum berkehendak memberikan kami momongan, kami percaya Dia akan menyertai kami, menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan dari Ibu Linawati yang telah menguatkan kita hari ini, boleh semakin kuat menjalani tahun ini. Tetap semangat buat Kak Susi, Bu Lilis, dan Ibu Dias. Kita sama-sama percaya Tuhan pasti tolong kita tahun ini. Begitu saja dari saya, Pak Son. Amin. Ya, kita imani, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Apapun sesulit, apapun sesukar apapun, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dan ya Bapak Ibu, kalau memang pagi hari ini ingin saksikan, pasti banyak yang ingin saksikan. Tapi karena berhubung waktu yang sangat terbatas, ya, dan kita harus mengakhiri acara 1 jam bersama renungan pagi hari ini. Tapi kami mengundang Bapak Ibu, terus boleh tetap semangat di tahun 2025 ini, terus bersyukur buat Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Ya, yang menarik pagi hari ini kalimat bijaknya, yaitu jika dulu Tuhan menolong, maka nanti Tuhan juga pasti menolong. Ya, pastikan. Jika dulu Tuhan menolong kita, pasti Tuhan juga nanti menolong kita. Dan imani, yakinkan dalam kehidupan kita bahwa pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, ya. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu pagi ini kita akan bersama-sama berdoa. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Pastor Michael Kasonso, dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu tersiapkan hati kita akan dukung juga pagi hari ini buat Ibu Susi, Pak Ibrahim, terus ada Bu Dorita, Bu Lilis, ya, dan Bu Dias, ya, mungkin lainnya. Kita akan siapkan hati kita dukung mereka, ya, biarlah dalam pergumulan dan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita siapkan hati kita akan mulai berdoa. Silakan, Pastor Michael. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Ebenezer, Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu. Terima kasih. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bertobat seperti Tuhan, Nabi Samuel dan orang bangsa Israel. Kami bertobat di hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, kami mau bersyafaat saat ini. Tuhan, menjelang kedatangan-Mu, Tuhan, biar jadilah kehendak-Mu atas bangsa-bangsa. Saat ini, Tuhan, Engkau lihat Tuhan, di akhir zaman ini menggenapi semua firman-Mu, Tuhan. Sudah terjadi, Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, perang, Tuhan, yang ada. Tapi kami berdoa, mohon anugerah-Mu biar Tuhan selamatkan bangsa-bangsa yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa Israel dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyafaat pagi hari ini buat bangsa kami Indonesia. Bahkan hari ini anugerah-Mu Tuhan, bangsa kami sejahtera. Pemerintah boleh memberi makan gratis buat Tuhan jutaan anak-anak di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan hikmat kebijaksanaan Engkau berikan pada pemerintahan yang ada. Bersyukur Tuhan untuk PPN 12% yang masih Tuhan di dalam proses Tuhan penundaan. Kami berdoa biar bangsa ini ada dalam anugerah-Mu. Engkau curahkan roh takut akan Tuhan, roh hikmat buat pemerintahan kami. Dan kami berkatakan bangsa kami diberkati
diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan zamannya Yusuf Tuhan, ada lumbung-lumbung Yusuf Tuhan di Indonesia. Engkau berkati perekonomian, Engkau berkati perikanan yang ada, sandang pangan yang ada diberkati. Sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa lain. Terlebih Tuhan umat-Mu, Tuhan gereja, Tuhan tubuh Kristus boleh bersatu. Biar Tuhan tubuh Kristus boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Untuk Tuhan, Yayasan Gloria Ministry Renungan Harian adalah anugerah Tuhan. Melalui Tuhan pelayanan ini banyak orang-orang boleh mengalami Tuhan, boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan buku-buku renungan harian yang sudah dicetak, boleh banyak orang-orang membaca. Bahkan sampai di orang-orang marginal di penjara. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan melalui Tuhan renungan harian. Saat ini Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu. Tuhan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hamba berdoa Tuhan secara khusus kami yang sudah mengikuti Tuhan ibadah melalui renungan video saat ini. Tuhan kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat Tuhan pimpinan Tuhan yang ada. Lilis Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ebenezer, kami Tuhan mendengar kesaksian, biar kami lebih dekat dengan Tuhan, biar kami mengerti rencana Tuhan. Semua Tuhan juga yang ada dalam pergumulan masalah Ibu Tias, kami percaya semua kami mengalami firman-Mu hari ini. Ebenezer, dalam nama Yesus. Bagian kami Tuhan, biar kami tetap melekat dengan Tuhan. Bagian kami, biar kami senantiasa hidup dalam pertobatan, takut akan Tuhan, dan melakukan segala perintah Tuhan yang diperintahkan dalam hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan setia, untuk kami Tuhan mengasihi keluarga kami, untuk kami mengucap syukur, dan kami Tuhan setia sampai Engkau datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Jamah saat ini Tuhan, jamah Roh Kudus tak terbatas. Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hidup kami, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami dengan luar biasa, melewati liku-liku perjuangan yang tidak mudah. Engkau hadir dan Engkau menolong kami. Engkau yang sudah menolong kami yakin pasti Engkau akan melanjutkan pertolongan-Mu. Sekalipun mungkin tahun ini menjadi tahun yang sulit, tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu berkati hidup kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Michael, terima kasih Pak Pendeta Susanto untuk doa kita pagi hari ini. Dan mari kita bersama sebagai ucap syukur kita dengan pujian. Terima kasih Yesus, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau acara 1 jam bersama renung harian boleh berjalan dengan lancar, kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima Ya, terima kasih Yesus, puji syukur kami berikan kepadamu. Dan biarlah pagi hari ini selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian telah usai, tapi biarlah semangat, sukacita kita terus dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Ebenezer, ya, Tuhan selalu menyertai kita. Dan ingat, pertolongan Tuhan tidak sampai di sini, tapi terus akan berlaku untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, terima kasih buat Ibu Linawati yang pagi hari ini sudah berbagi dan melalui apa yang sudah Ibu bagikan ini jadi berkat buat kita semuanya. Terus kami mengharapkan terus Tuhan berikan pertambahan lebih lagi hikmat sehingga kami menunggu karya-karya Ibu selanjutnya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu terima kasih pagi hari ini telah hadir bersama-sama. Mari kita terus bersukacita. Terus kita tetap mengandalkan Tuhan di kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih Ibu Linawati. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membagikan pergumulan Bapak Ibu. Kami dukung terus di dalam doa. Juga Bapak Ibu yang setia hadir bersama kami. Dan yang pertama kali hadir di SJBRH, terima kasih. Mohon maaf jika kami tidak bisa menyapa secara satu demi satu. Mewakili tim redaksi dan tim yang bertugas hari ini, kami mohon pamit dari layar Bapak Ibu sekalian.
Kami tutup dengan pantun kembali ya Bapak Ibu. Buah delima di dalam pepaya, biji permata dari Belgia. Usai sudah SJBRH, akhir kata semoga hari ini penuh penyertaan Tuhan. Mohon pamit, terima kasih sekali lagi.